Thanks for join Bernard Simamora Tutorial. Channel ini menyajikan berbagai macam video materi hukum. Subscribe, like, and share. Selamat menyaksikan. Pengantar Ilmu Hukum, PIH. Topik 88 dari 90 topik. Pengantar Hukum Pajak, bagian kedua. Asas-asas menurut falsafah hukum agar sistem perpajakan menjadi baik harus memenuhi beberapa persyaratan dan dasar, termasuk asas-asas antara lain, 1. Dasar falsafah, harus mengacu kepada Pancasila sila keempat dan 5. 2. Dasar konstitusional atas dasar hukum. 3. Dasar pelaksanaan peraturan perundang-undangan pajak. 4. Dasar mendapatkan keadilan. 5. Dasar ekonomi atau sumber keuangan negara. 6. Dasar sosial peraturan perpajakan. 7. Dasar penggunaan pajak sesuai fungsinya, fiscal policy. 8. Dasar politik peraturan perpajakan. Terdapat berbagai jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi 3, menurut siti resmi, yaitu, 1. Menurut golongan pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu, A. Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. B. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. 2. Menurut sifat pajak dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu, A. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. B. Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal. 3. Menurut lembaga pemungut pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu, A. Pajak negara, pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. B. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat 1, pajak provinsi, maupun daerah tingkat 2, pajak kabupaten kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Jenis pajak kabupaten atau kota menurut pasal 2 ayat 2, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut. 1. Pajak hotel, 2. Pajak restoran, 3. Pajak hiburan, 4. Pajak reklame, 5. Pajak penerangan jalan, 6. Pajak mineral bukan logam dan batuan, 7. Pajak parkir, 8. Pajak air tanah, 9. Pajak sarang burung walet, 10. Pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan, dan 11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya, dasar pemungutan yang dipergunakan, ada 3 jenis pemungutan pajak yaitu, 1. Asas domisili. Maksudnya bahwa apabila pemerintah hendak melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan asas ini, maka yang menjadi dasar pemungutannya adalah tempat tinggal si wajib pajak, domisili, dengan tidak memandang di mana pendapatan ini berasal, apakah dari dalam atau luar negeri. Selain itu kebangsaan pun tidak mempengaruhi dalam hal pemungutan pajak. Jadi apabila seseorang tinggal di negara yang menganut asas domisili, ia pun akan terkena pajak dari negara tersebut. 2. Asas kebangsaan. Pajak yang berdasarkan asas kebangsaan adalah pajak yang dikenakan suatu negara pada orang-orang yang mempunyai kebangsaan dari negara tersebut, dengan tidak memperdulikan di mana wajib pajak itu bertempat tinggal, yang dilihat adalah kebangsaan wajib pajak. 3. Asas sumber. Menurut asas ini sumber cara pemungutan pajaknya adalah dengan melihat objek pajak tersebut bersumber dari mana. Jadi apabila di suatu negara terdapat sumber-sumber pendapatan, maka negara tersebutlah yang berhak memungut pajaknya dengan tidak menghiraukan tempat di mana wajib pajak itu berada. Sistem pemungutan pajak dibahas 2 hal, yaitu, 1. Siapa yang menentukan pajaknya yang terutang ataupun siapa yang aktif melakukan pemungutan, pembayaran, apabila wajib pajak ataukah pemerintah meminta bantuan kepada pihak ketiga yang dapat dipercaya. Dalam hal siapa yang menentukan pajak yang terutang. Di sini dikenal 3 sistem pemungutan pajak antara lain, A. Self-assessment system. Arti kata self-assessment, yaitu memberi kepercayaan kepada anggota masyarakat untuk dapat melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Dengan sistem ini diharapkan pula pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani wajib pajak dan birokratis akan dapat dihindari. Tujuan self-assessment sistem ini adalah 1. Agar administrasi perpajakan dapat dilaksanakan rapih, terkendali, sederhana, mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak. 2. Agar administrasi perpajakan yang membebani wajib pajak dan birokrasi dapat dihindari. 3. Untuk meningkatkan pelayanan kepada pemerintah. B. Official Assessment System. Di dalam sistem ini, petugas pajak yang aktif untuk melakukan perhitungan pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam melakukan perhitungan tersebut, petugas pajak selalu berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Perpajakan. C. Withholding System. Arti kata withholding system adalah pemotongan pajak dengan bantuan pihak ketiga untuk menghitung dan menetapkan pajak yang terutang dan membantu pemerintah memungut pajak dari wajib pajak. Yang dimaksud dengan pihak ketiga di sini adalah orang atau badan yang bukan merupakan badan publik yang sebenarnya tak mempunyai wewenang memungut pajak, tetapi melalui undang-undang untuk memungut pajak atas jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan, pemegang saham dan sebagainya. Hasil pemungutan tersebut harus disetorkan ke kas negara dalam jangka waktu tertentu yang dijelaskan dalam undang-undang yang disertai dengan sanksi-sanksi tertentu apabila ia lalai dalam kewajiban tersebut. 2. Bagaimana cara menentukan besarnya pajak yang terutang? Dalam hal cara menentukan besarnya pajak, yang menjadi ukuran adalah besarnya kekayaan atau penghasilan dari wajib pajak. Untuk hal tersebut, ada 3 jenis stelsel yaitu, A. Stelsel real. Arti kata real adalah nyata. Jadi dalam stelsel real, besarnya pajak yang dipungut atas dasar penghasilan nyata yang diperoleh oleh wajib pajak untuk masa yang bersangkutan. Hal ini penghasilan yang sebenarnya diketahui adalah pada akhir periode pembukuan atau dapat juga dalam tahun pajak. Akibatnya pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada awal periode berikutnya. Artinya pemerintah bisa mendapatkan uang pajak harus menunggu sampai akhir tahun. Keuntungan yang diperoleh dengan cara ini adalah pajak dapat ditetapkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan kelemahan-kelemahannya adalah 1. Pajak baru dapat dipungut setelah tahun yang bersangkutan berakhir. 2. Kadang-kadang si wajib pajak akan berusaha menghindar untuk membayar pajak karena merasakan suatu beban yang berat apabila jumlah pajak yang terutang ternyata besar jumlahnya. B. Stelsel fiktif. Arti kata fiktif adalah hayalan, yang kita asumsikan sebagai suatu perkiraan, atau anggapan. Dalam stelsel ini pajak yang dipungut tidak berdasarkan penghasilan nyata dari wajib pajak, melainkan hanya diperkirakan besarnya pajak yang terutang untuk dikenakan wajib pajak. C. Stelsel campuran. Dalam stelsel ini, besarnya pajak yang dipungut tidak tergantung pada salah satu stelsel di atas, tetapi berdasarkan gabungan dari stelsel real dan stelsel fiktif. Agar pajak dapat dipungut pada awal tahun, maka mula-mula diterapkan stelsel fiktif sehingga dapat dikeluarkan suatu ketetapan pajaknya. Untuk mengetahui besar pajak yang sesungguhnya maka pada akhir tahun diterapkan stelsel real, sehingga ketetapan jumlah pajak uang terutang dapat dikoreksi pada stelsel ini atau disesuaikan dengan pajak yang sebenarnya. Kelemahan pada stelsel fiktif dapat dihilangkan, hanya apabila ditinjau dari segi biaya akan kurang efisien karena pada akhir tahun Direktorat Jenderal Pajak harus membuat surat ketetapan pajak sekali lagi, sehingga biayanya terlalu besar. Itulah materi topik ke-88 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, dan sebagai wawasan bagi masyarakat umum. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.